Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan membahas sedikit tentang materi sifat makanan dan prinsip pengolahan. Sebelumnya, perkenalkan, anggota kelompok kami ada Shirley Ananda Rengkung dengan NIM 2003036015. Yang kedua ada Yupita Febi Sagita dengan NIM 2003036024. Yang ketiga ada Indah Cahya Fitriani dengan NIM 2003036052. Yang keempat ada saya sendiri, Sherly Yunita, dengan NIM 2003036067. Dan yang kelima ada Carlos Stanley dengan NIM 1803035058. Oke, next. Baik, untuk materi sifat makanan dan prinsip pengolahan makanan. Jadi, tentang struktur dan komposisi makanan merupakan prasyarat yang diperlukan untuk memahami bagaimana unit operasi digunakan untuk mengawetkan makanan atau mengubah kualitas makanan. Yang pertama, selanjutnya ada komposisi makanan. Jadi sama seperti semua bahan, makanan juga terdiri dari bahan kimia yang berbeda. Dan makanan juga produsen adalah komposisi kimia yang menentukan semua aspek produk, dimulai dari kesesuaian bahan baku untuk digunakan dalam produk tertentu, serta proses dengan karakteristik sensorik dan nilai gizi olah makanan. Pemahaman tentang komposisi makanan dan interaksi komposisi makanan memungkinkan prosesor untuk merancang produk baru dan untuk mengontrol sensori kualitas makanan selama pemrosesan dan penyimpanan, sehingga memastikan bahwa standar produk diproduksi. Bagian ini juga menguraikan sifat-sifat penting dari makanan utama komponen. Selanjutnya, yang pertama ada karbohidrat. Jadi karbohidrat ini adalah istilah umum untuk berbagai macam bahan kimia yang membentuk sebagian besar bahan kering pada tumbuhan. Paling sederhana adalah monosakarida atau gula sederhana yang tidak dapat diuraikan lebih lanjut dengan hidrolisis. Nah, karbohidrat yang semakin meningkat, tingkat kerumitannya adalah disakarida, trisakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Selanjutnya, bagian yang pertama. Saya akan menjelaskan mengenai gula. Monosakarida adalah unit dasar karbohidrat dan merupakan jenis yang paling sederhana dari gula. Mereka biasanya larut dalam air, padatan kristal, dan contohnya termasuk glukosa, futuroksa, dan galaktosa. B. Polisakarida. Polisakarida adalah bentuk karbohidrat yang paling melimpah. Struktur molekul polisakarida memungkinkan untuk membentuk hidrogen ikatan dengan air dan sebagai hasilnya mudah terhidrasi. Selanjutnya, C. Pati. Pati adalah karbohidrat yang ditemukan dalam biji, tanaman, dan umbi-umbian. Yang paling penting sumber komersial pati adalah jagung, dengan sumber lain adalah gandum, kentang, topika, dan nasi. Pati hadir dalam bentuk butiran yang masing-masing terdiri dari beberapa jumlah molekul pati. D. Pati yang dimodifikasi. Pati dapat dimodifikasi untuk meningkatkan sifat fungsionalnya. Modifikasi juga memungkinkan pati untuk menahan kondisi geser tinggi dan kondisi asam tion. Ada banyak jenis pati termodifikasi, contohnya teroksidasi, terhidroksipopilisasi, dan terhidrolisasi sebagian. Selanjutnya, selulosa. Selulosa terdiri dari rantai molekul glukosa yang tidak bercabang yang membentuk 3 disruptor serat mikro. Yang membentuk serat selulosa, masing-masing satu biasanya mengandung 500.000% molekul selulosa. Selulosa memiliki banyak kegunaan, termasuk anti-cracking, pengemulsi, penstabil, pendispersi, pengental, dan zat pembentuk gel. Gum polisakarida. Gum polisakarida berasal dari tumbuhan seperti guar, kacang belalang, gom Arab, dan pohon akasia, dan pektin dari kulit jeruk atau apel pomance. Tujuannya untuk mengentalkan larutan berair, membentuk gel, menstabilkan,
memodifikasi, dan mengontrol sifat-sifat makanan cair, memungkinkan bahan-bahan yang akan didispersi dan dispersikan di dalamnya, atau mereka memodifikasi tekstur makanan setengah padat. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Demikianlah tadi materi yang disampaikan oleh Sirle. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Indah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang kedua ada lipid. Perbedaan antara lemak dan minyak hanya didasarkan pada apakah lipid itu padat atau cair pada suhu kamar. 3 jenis lemak dan minyak yang dapat dimakan termasuk minyak nabati, lemak hewani, dan minyak laut. A. Fosfolipid. Fosfolipid adalah kelas lipid yang mengandung diasilgliserol, fosfat, kelompok, dan gliserol. Mereka adalah komponen penting dari membran sel di mana mereka membentuk lapisan ganda lipid. B. Sterol. Kolesterol merupakan salah satu jenis lipid yang diproduksi oleh hati dan berperan dalam organisasi dan permeabilitas membran sel. Turunan kolesterol dalam kulit juga diubah menjadi vitamin D ketika kulit terkena sinar ultraviolet. C. Pengganti lemak. Pengganti lemak digunakan untuk menggantikan lemak dalam makanan, sedangkan yang lain digunakan sebagai lemak untuk memberikan kualitas sensorik lemak dan sebagai menggantikan lemak. Next. Yang ketiga, protein. Protein adalah polimer yang sangat kompleks yang hanya terdiri dari 20 asam amino. Asam amino juga dapat digunakan sebagai sumber energi oleh tubuh. Protein memiliki sejumlah besar fungsi dalam sistem biologis. A. Sifat fungsional. Protein berkontribusi sedikit pada rasa makanan tetapi memiliki pengaruh terhadap tekstur makanan. Sifat fungsional protein adalah daerah hidrofilik dan hidrofobik yang memungkinkan protein menjadi efektif emulsifier dan stabilizer. B. Faktor antinutrisi dan alergen makanan. Senyawa antinutrisi terdapat pada banyak makanan tanaman pangan, terutama kacang-kacangan. Mereka termasuk tanin, asam fitat, saponin, polifenol, latirogen, lektin, dan inhibitor tripsin yang mengurangi kecernaan protein dan ketersediaan asam amino. Next. Yang keempat, air. Air sangat penting untuk kehidupan dan merupakan konstituen utama dari hampir semua bentuk kehidupan. Dengan sebagian besar hewan dan tumbuhan mengandung 60% air berdasarkan volume. Air dapat bercampur dengan banyak cairan, misalnya etanol, dalam semua perbandingan di mana pembentuk cairan homogen tunggal. Air juga membentuk azeotrop dengan banyak pelarut. Air murni memiliki konduktivitas listrik yang rendah, tetapi meningkat secara signifikan ketika kecil jumlah bahan ionik terlarut di dalamnya. Air bisa ada dalam beberapa bentuk berbeda dalam makanan, bisa secara fisik terperangkap dalam matriks molekul, biasanya makromolekul seperti gel dan jaringan seluler. Air ini tidak mengalir dari jaringan makanan, bahkan ketika mereka dipotong, tetapi mudah dihilangkan selama dehidrasi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Feby. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Yang kelima ada vitamin. Vitamin terdiri dari 13 senyawa organik yang merupakan mikronutrien esensial diperlukan penting untuk metabolisme. Kondisi kesehatan yang diakibatkan oleh kekurangan vitamin diakui untuk semua vitamin. Dan untuk beberapa, asupan yang berlebihan juga dapat menyebabkan penyakit. Selain itu,
Beberapa vitamin juga bertindak dalam makanan sebagai produksi agen, pemulung radikal bebas, prekursor rasa, atau reaktan dalam reaksi pencoklatan tion. Yang keenam ada mineral. Fungsi utama mineral dalam tubuh adalah menjaga elektronetralitas melintas membran sel untuk menjaga keseimbangan air. Mineral dikelompokkan menjadi mineral utama, yaitu 100 mg per hari diperlukan dalam makanan, dan elemen jejak 100 mg per hari diperlukan dalam makanan. Mineral diserap dari makanan ke tingkat yang berbeda, dengan hampir semua nutrien natrium yang telah diserap dibandingkan dengan 10% besi yang diserap. Tidak semua karbohidrat, lipid, dan protein penyerapan mineral dikurangi oleh komponen makanan lain, khususnya asam fitat, tanin, oksalat yang terdapat dalam makanan seperti kacang-kacangan dan daun-daunan. Makanan asam meningkatkan kelarutan mineral dan meningkatkan penyerapan. Yang ketujuh ada pewarna dan pigmen. Pewarna dan pigmen adalah bahan kimia yang memberikan warna pada makanan dengan memantulkan energi pada panjang gelombang cahaya. Pewarna ditambahkan ke makanan untuk alasan berikut. Yang pertama, untuk mengganti warna yang hilang selama pemrosesan. Yang kedua, meningkatkan warna yang sudah ada. Yang ketiga, meminimalkan variasi warna batch to batch. Dan yang terakhir, untuk mewarnai makanan yang tidak berwarna. Pewarna dikelompokkan menjadi 4 kategori. Ada pewarna alami, identik dengan alam, anorganik, dan pewarna sintetis. Pewarna alami dibuat dari sumber terbarukan, paling sering diekstraksi dari bahan tanaman, tetapi juga ada beberapa dari sumber lain seperti serangga, ganggang, cyanobacteria, dan jamur. Pigmen alami dapat diekstraksi dan dipekatkan menggunakan air atau alkohol untuk pigmen yang larut dalam air dan pelarut organik untuk pigmen lipofilik. Pigmen tumbuhan utama adalah klorofil, karotenoid, betalanin, dan flavonoid atau fenol lainnya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Demikianlah tadi materi yang disampaikan oleh Yupita Febi, dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Carlos. Kepada yang saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan antioksidan. Antioksidan ini merupakan molekul yang mampu memperlambat atau menjaga proses oksidasi molekul lainnya. Oksidan ini merupakan reaksi kimia yang dapat menghasilkan radikal bebas, sehingga memicu reaksi berantai yang dapat merusak sel. Antioksidan ini seperti tiol atau asam askorbat vitamin C. Dan oksidan ini sendiri melindungi sel dari kerusakan yang disebabkan oleh reaksi reaktif spesies oksigen, misalnya superoksida, radikal peroksil, dan radikal hidroksil. Diproduksi oleh oksidasi lemak atau diproduksi dalam tubuh oleh aktivitas metabolisme. Ketidakseimbangan antara oksidan dan spesies oksidan reaktif menghasilkan stres tidak menyebabkan kerusakan sel yang telah dikaitkan dengan kanker, penuaan, aterosklerosis, dan penyakit neurodegeneratif. Antioksidan dalam makanan termasuk karoten, vitamin C dan E, selenium, dan beberapa senyawa polifenol. Untuk antioksidan juga ditambahkan ke makanan untuk mencegah ketengikan oksidatif, seperti vitamin C
Dan E. Ekstra rempah dari cengkeh atau Eugenia caryophyllata, kayu manis Cinnamomum zelacium, dan rosemary atau Rosmarinus officinalis, dan antioksidan sintetik. Next. Pengawetan. Pengawetan adalah cara yang digunakan untuk membuat atau memiliki daya simpan yang lama, seperti antimikroba dan kadang-kadang antioksidan. Aktivitas dan termasuk etanol, garam, gula, ekstrak biji anggur, asetat, sitrat, dan asam akrobat, dan senyawa antimikroba sintetis. Pengawet lainnya termasuk natrium eritorbat, natrium diasetat, natrium suksinat atau asam suksinat, natrium eta, dan natrium dihidrosetat. Antibakteri bahan kimia, misalnya nicin. Next. Racun alami. Untuk racun merupakan zat atau senyawa yang masuk ke dalam tubuh dengan berbagai cara, yang menghambat respon pada sistem biologis, menyebabkan gangguan kesehatan, penyakit, bahkan kematian. Meskipun semua bahan kimia dalam makanan berpotensi menjadi racun, jika dimakan dalam kelebihan, ada sejumlah bahan kimia tumbuhan yang bisa menyebabkan keracunan saat dimakan dalam jumlah yang kecil. Adapun racun seperti cyanida ini merupakan salah satu yang paling kuat. Racun bekerja cepat yang menghambat proses oksidatif sel yang menyebabkan mereka untuk cepat mati. Namun, tubuh dengan cepat mendetoksifikasi cyanida dan orang dewasa dapat menahan tanpa konsekuensi serius. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikianlah tadi materi yang telah disampaikan oleh teman-teman yang berakhirnya materi yang disampaikan oleh Kakak Carlos, maka berakhir pula juga materi yang akan kita sampaikan. Baik, terima kasih. Saya kurang dan lebihnya mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.